Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan kita yang kedua, ya. Kemarin kita sudah bicarakan tentang definisi apa itu ekosistem digital. Hari ini saya mau membicarakan tentang arsitektur, ya, arsitektur. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa menyusun sebuah arsitektur, ya, dari ekosistem digital, ya. Jadi saya sharing dulu ya. Jadi ini sebenarnya sama aja sih kita membangun arsitektur untuk yang lainnya ya. Terutama kalau saya membangun arsitektur buat misalnya di Depok misalnya ya. Kita juga sekarang saya lagi membangun juga arsitektur baru terkait dengan digital ecosystem di Depok ya. Di Depok itu sekarang lagi mau menyatukan bentar saya lihat catatan saya. Ya. Nah, ya kemarin kita lagi mau menyatukan tentang inovasi kartu Depok Sejahtera gitu. Sebenarnya ada banyak fungsinya, tapi untuk tahap yang pertama ini ya kami mencoba menyelesaikan 7 dulu. Ya, jadi ini kartu Depok Sejahtera ini untuk membantu orang-orang yang tidak mampu ya di Depok untuk penerimaan bansos satu ya, terus untuk istilahnya manajemennya ya, manajemen data baik itu dari DTKS yang Kemensos ya. Ini saya tunjukin aja deh sebelum saya presenting yang arsitektur ya. Ini saya mau nunjukin contoh sebuah arsitektur ya. Kita lihat dulu contohnya supaya melihatnya enak ya. Jadi ngejelasin arsitekturnya enak gitu. Nah ini nih ya. Coba kita lihat. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Jadi kami di situ ya ada tim kerja ya. Saya bersama Pak Pri nih, kebenaran saya ngajarnya barengan Pak Pri juga ya dengan tema yang sama ini ya, gitu. Pak Pri udah selesai ya, gitu. Iya. Jadi saya di Depok itu sama Pak Pri itu sekarang duduk sebagai salah satu anggota Dewan Kota Cerdas Depok, gitu. Nah, inovasi yang tahun ini yang akan dilakukan, mungkin ini udah nggak pakai duit ini lagi, nggak pakai duit APBD karena udah APBD perubahan udah diketok, jadi kemudian nanti kita mau pakai sumber-sumber dana lainnya gitu, mungkin CSR atau apa, untuk salah satunya merealisasikan kartu Depok Sejahtera ini gitu, ya. Jadi kalau ngelihat janji kampanyenya Bapak Wali Kota Depok kemarin tuh, sebenarnya ini layanan tuh ada sekitar 11 atau 12 ya. Tapi berhubung di situ sistem atau stakeholder yang ada di sana ada yang belum siap gitu ya, maka kami coba ini kan ya kami bentuk dulu 7 dulu gitu ya. Jadi kita bentuk 7 dulu ya. Pertama ya itu tadi ya pemutakhiran data dari data DTKS nasional ya. Kemudian yang kedua juga apa istilahnya melakukan interoperability, melakukan integrasi ya data-data yang berhubungan dengan kebutuhan ini ya. Jadi di sini ada Kemensos, ada perumahan, ada segala macam tuh ya. Di situ ada juga bantuan kesehatan pakai ektp dan ternyata bantuan kesehatan juga nyambung dengan BPJS,
pembiayaan tuh harus melalui BPJS juga begitu. Jadi pembayaran dari duit daerah ini ya masuk dari BPJS juga, itu ada sistem juga tuh selain EKTP. Ini karena kami masih menyempurnakan terus ya, BPJS-nya belum dimasukin nih ya, untuk bantuan kesehatan, kemudian untuk bantuan pendidikan. Jadi pendidikan ini karena pendidikan dasar menengah itu ya, SD, SMP, SMA itu sudah ada dana BOS gitu ya, itu dari Diknas ya, makanya kemudian ini juga ada stakeholder Diknas juga, data Diknas juga. Kami tidak memasukkan itu maksud saya. Ya, jadi karena sudah ada, kami tidak memasukkan itu, tapi kemungkinan laporan-laporannya bisa juga dimasukkan. Ya, sebagai laporan aja, karena mereka udah punya sistem sendiri, jadi kalau mereka sudah punya sistem sendiri dan sudah bagus, maka yang kita lakukan adalah interoperability. Kita nggak ngutak-ngutik sistem itu, tapi kita ngambil ke pelaporannya. Ya, jadi begitu. Nah, ini bantuan pendidikan. Nah, jadi kalau yang kami di sini coba bentuk adalah bantuan pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan tinggi gitu. Jadi kalau ada mahasiswa Gunadarma orang Depok gitu yang perlu bantuan, ya nanti melalui kartu Depok Sejahtera ini bisa dilakukan gitu. Kemudian juga itu kan hubungannya dengan Disdik ya. Kemudian ada juga bantuan perumahan ya. Jadi itu berhubungan dengan Dinas Rumkin, perumahan dan apa sih kinnya saya nggak tahu gitu ya. Jadi kalau di Rumkin ini juga ternyata bantuan perumahan macam-macam nih. Ada bantuan perumahan yang dari APBD ya, Depok ini termasuk besar ya duitnya gitu untuk bantuan perumahan. Tapi ini syaratnya memang ya, orang-orang yang masuk ke DTKS ya gitu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang perlu bantuan ya, dan sudah punya rumah gitu loh, mungkin rumah warisannya gitu, rumah dalam penguasaannya gitu ya. Bantuan perumahan ini juga termasuk yang ribet nih ya. Proses verifikasinya kemarin saya ngobrol banyak sekali dengan Dinas Rumkin tuh. Verifikasinya mulai dari RW, dari kelurahan, kecamatan, lalu lari ke Dinas Rumkin, ya lalu nanti Dinas Rumkin ke wali kota gitu untuk SK-nya dan seterusnya. Kemudian nanti dia ngeluarin duit buat ngirim uang ke material nanti ya. Jadi mereka punya tabungan, tapi tabungan itu hanya bisa dipakai untuk material yang bebas dia kelola itu mungkin sekitar 3 juta atau 4 jutaan itu buat bayar tukang sehari-hari gitu. Ya, dan itu semua dilakukan oleh Dinas Rumkin. Dan ternyata juga ada bantuan lagi, ya, bantuan perumahan lagi yang dananya dari provinsi dan juga dananya dari pusat gitu. Ada 2 lagi bantuan itu. Ya, 2 sistem yang berbeda itu pun juga kami tidak bisa utak-utik tuh, yang baik dari pusat ataupun yang dari daerah tuh, dari provinsi. Jadi kami akan membuatkan laporannya saja sehingga ada di data sini siapa yang sudah dapat, ya. Tapi orang Depok ini kalau ngelihat bantuan dari provinsi dan dari pusat mereka nggak mau tuh, enakan bantuan perumahan dari dari APBD-nya Depok. Karena duitnya di APBD bantuan perumahan 25 juta, sedangkan yang dari provinsi itu cuma 17-an, dan begitu juga yang dari pusat tuh gitu. Jadi orang yang tahu, saya mau pengennya APBD aja nih, ini orang-orang udah tahu juga nih kayak gitu. Dan kemudian itu bantuan kematian. Kalau di Depok tuh dapat uang ya kalau yang meninggal itu keluarganya ya udah dikelola dengan baik. Nah, jadi ada di sini ada 6 fungsi aja dulu yang diambil. Kemudian yang ketujuhnya itu ya kita bikin portalnya, dan portalnya ini sebenarnya masuk ke Depok Single Windows. Kita sudah punya data warehouse besar di sana yang mengelola berbagai macam hal, ya itu tekniknya interoperability dan ya integrasi, itu 2 aja sih tekniknya gitu. Jadi data warehouse-nya di DSW, nanti di situ ada portal Kartu Depok, penggunanya akan bisa melihat, pemohonnya akan bisa melihat sudah sampai mana permohonannya, kecamatan, ya dan seterusnya bisa melihat. Ya, pimpinan-pimpinan OPD juga akan bisa melihat. Ini saya contoh ingin membuat suatu istilahnya ya arsitektur lah, arsitektur dalam bentuk yang sederhana untuk menunjukkan
suatu ekosistem digital kartu Depok Sejahtera, ya. Jadi itu gambarannya pembentukan arsitektur itu. Nah, kemudian yang saya ingin tampilkan sekarang adalah bagaimana sih sebenarnya menyusun arsitektur tersebut gitu, bisa sampai begitu gitu. Memang prosesnya itu kita bertanya-tanya ya gitu ya. Kita bertanya-tanya sama siapa? Sama orang-orang yang ada di sana, sama stakeholder yang ada di sana gitu. Ya. Jadi awalnya ya istilahnya kalau di dalam proses proses perancangan sistem itu kita melakukan tahapan pertama yaitu user requirement. Kita tanya-tanya tuh ya. Itu capek di user requirement itu capek kalau usernya kurang kooperatif, apalagi ada kesombongan atau ego-ego sektoral ya. Yaitu alhamdulillah itu sudah lewat di Depok ya gitu. Saya ini udah tahun kelima membantu di Depok. 2 tahun yang pertama itu menghadapi ego sektoral yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya kita akali ya karena kita dekat dengan timnya wali kota, akhirnya tolonglah Pak wali kota bikinlah satu peraturan atau peraturan wali kota gitu. Langsung kita buatin juga perwalnya gitu. Nih Pak, perwalnya gitu. Nanti kami juga akan menyusun perdanya juga ya. Kalau perwal bisa cepat, bisa ditandatangan sama wali kota. Jadi kita ajukan aja tuh apa yang kita mau di situ gitu. Untuk membuat satu ekosistem digital baru dan supaya bisa menekan kepala-kepala OPD yang di situ tuh ya. Kadis-kadis yang OPD yang tadinya pada menutup diri, mereka sih sebenarnya pengen maju, tapi mereka takut ketahuan gitu. Kalau kita masuk ke data mereka, mereka takut ketahuan karena mungkin selama ini ada hal-hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan pada data-data tersebut, tapi mereka melakukannya. Gitu. Tapi ya akhirnya dengan pendekatan-pendekatan, tapi ya memang pendekatannya itu perlu waktu 2 tahun ya, urusan yang non-teknis kayak begini untuk bisa kemudian bisa membangun ya. Jadi setelah 2 tahun barulah mereka terbuka satu-satu, apalagi udah mulai kelihatan yang kami buat itu ya di Depok Single Windows itu udah kelihatan bentuknya dan kelihatan sangat ramah publik ya, memudahkan pekerjaan mereka karena apa-apa itu otomatis. Verifikasinya bagus, validasinya luas, dan seterusnya. Jadi semuanya kami udah pasang KPI di sana, di setiap aplikasi itu ada KPI-nya, Key Performance Index, sehingga setiap user yang menggunakannya, atau data apapun yang datang dari satu sistem, interoperability dari sistem mereka gitu, yang dimasukkan ke data warehouse kita, itu semuanya dikasih nilainya, kasih performance index-nya. Makin aktif mereka men-sharing data di data warehouse yang kami bentuk, ya itu namanya Depok Single Context namanya, ya data warehouse yang ada sekarang nih, ya itu dengan berdarah-darah dan air mata tuh membangunnya tuh gitu, ya walaupun air matanya kita nggak sempat keluar, begitu juga darahnya gitu, maksudnya darahnya mendidih aja gitu, ya ini kalau kita bukan karena cinta gitu sama Depok ya udah ngapain lah ngurusin gini gitu ya, tapi inilah maksudnya perjuangan gitu ya. Kita kan kalau dari universitas kan nothing tulus ya sebenarnya, kita hanya ingin men-sharing ya. Pak Pri itu cukup kuat ya, mungkin dulu karena Pak Pri pernah di pimpinan di DPR gitu kan, DPRD maksudnya, dan cukup vokal ya. Pak Pri itu kan kalau ngomong tajam ya gitu. Ini itu coba udah ngerasain tajamnya Pak Pri ya gitu, apalagi kalau diuji-uji sama Pak Pri itu kan gitu. Jadi cukup punya pengaruh besar di Depok ya, sehingga kemudian proses-proses yang ada itu bisa ditekan sana tekan sini juga gitu. Enak juga bermain sama politisi yang punya teknopreneur gitu seperti Pak Pri gitu. Jadi kalau ada perbincangan dengan DPR, perbincangan dengan orang-orang yang memang galak-galak dalam tanda kutip ya, Pak Pri aja yang maju gitu. Kita mah di belakang aja gitu ya. Sambil mesem-mesem gitu
ya. Nah, saya coba hari ini saya mau bicarakan tentang bagaimana kita membuat arsitektur seperti yang saya contohkan contoh sederhananya tadi, ya. Jadi, nah pada umumnya, ya, arsitektur dari suatu ekosistem digital itu kalau kita mau nyusun, ya, bisa dari dua cara, gitu, ya. Dari sistem, ya, lalu kita turunkan, gitu. Itu cara yang pertama. Dari sistem besarnya kita turunkan, gitu, ya. Nah, jadi yang saya lakukan tadi itu adalah cara yang pertama, ya. Analisis dulu, analisis dari mana? Dari semua stakeholder yang terlibat di sananya, ya. Dengan apa namanya? Dan itu kita sambungkan dengan apa istilahnya janji kampanye dari si wali kota yang untuk kampanye yang kedua ini, gitu. Ya, dia pengennya apa? Kartu Depok Sehat, gitu. Wah, kartu Depok Sehat itu apa aja, gitu. Nah, baru kami turunkan siapa saja yang terlibat di sana. Jadi kayak melakukan reverse engineering di sana. Sambil satu persatu dokumentasi dibangun. Sebenarnya gambar tadi itu cuma salah satu gambar. Kita punya bisnis proses, ya. Kita punya apa namanya dokumen lainnya gitu yang melengkapi hal tersebut, gitu, ya. Dan dokumen itu cukup lengkap, ya. Kami berulang-ulang kali itu melakukan revisi dokumen sampai dokumen itu jelas, ya, dan bisa dibaca dengan enak, gitu, ya. Jadi kami bikin bisnis model kanvas, ya, bisnis model kanvas untuk menggambarkan hal-hal yang terlibat di dalam stakeholder itu, gitu, ya. Jadi akhirnya kami reverse engineering itu yang dari sistem besar menuju ke detail, ya, gitu. Jadi ini proposal kami ini sebentar lagi jadi, ya, kemudian nanti akan diajukan, ya, untuk mendapatkan pembiayaan CSR ini sehingga nanti di 2001 ini Depok sudah punya satu sistem baru lagi yang menangani bantuan, ya, bansos, bantuan sosial, gitu. Nah, atau, ya, gambaran umum begitu kita membuat satu arsitektural, kita bikin dari stakeholder, gitu, dari kebutuhan stakeholder. Nah, kalau yang saya tadi itu, ya, saya lebih banyak pertama tuh saya melakukan analisis peraturan-peraturan daerah terkait dengan bansos, terkait dengan perumahan, ya, perbaikan perumahan yang rusak, ya, perumahan warga yang miskin maksud saya, bukan, ya, dan rusak tentu saja pasti, gitu. Ya, jadi saya belajar banyak dari dokumen-dokumen pedoman pelaksanaan apa gitu, ya. Jadi perwal juga banyak perwal yang saya baca 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5 perwal yang saya baca yang berhubungan dengan bansos, gitu. Jadi baru setelah saya analisis itu, baru saya mulai panggilin siapa yang terlibat di situ dan mulai saya nge-zooming satu persatu tuh, ya, saya sama Pak Pri sama ada 2 lagi, satu orang dari UI dan satu orang praktisi, gitu, ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih, ya, kalau udah ada gambaran besarnya ya nggak ada salahnya kita bikin dari besar ke kecil, gitu, ya. Tapi kalau memang gambaran besarnya kita juga belum kebayang, maka ya kita mengorek-ngorek stakeholder yang ada, user requirement yang ada, gitu, ya. Baru kita masuk ke ekosistem digital besarnya, ya. Dari situlah mulai kita desain arsitektur sendiri, ya, langsung desain detail, desain implementasi dan seterusnya. Itu beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembentukan. Kalau kita bikin dari kecil, ya, atau dari level bawah menuju ke atas, kita seperti membangun piramid, gitu, ya, seperti membangun tiang-tiang, gitu, dan seterusnya, ya. 2 cara, ya, dalam membangun suatu arsitektural, ya, gitu. Jadi kalau mau lihat deskripsinya sendiri, kalau arsitektural itu adalah apa? Satu
organization ya, organisasi fundamental ya, yang masing-masing itu ada komponen-komponennya dan bisa digambarkan secara building block gitu kan. Ya, dan kita juga bisa terangkan di sana hubungan setiap blok tersebut satu sama lain dengan konektor yang seperti apa dan interface yang seperti apa, atau ketergantungan yang seperti apa, atau ketidaktergantungan malah gitu. Ya. Jadi begitu. Dan juga kita sangat memperhatikan lingkungan. Ya, lingkungan sekitar dari yang ada di sistem tersebut. Ya, begitu juga prinsip-prinsip yang mengarahkan desain tersebut. Ya kayak tadi tuh saya baca apa? Baca perwal ya, peraturan-peraturan daerah yang berhubungan gitu. Sehingga apa? Sehingga setiap pilihannya itu rasional. Sehingga apa? Setiap aturannya atau setiap hambatan-hambatan untuk membuat itu ya semuanya rasional. Ya, hambatan yang ini kan saya begitu gambar itu kan cuma gambar bagian hampir terakhir ya dari proses analisis kami kan gitu. Ya, di situ saya di kanvas itu, bisnis model kanvas itu tantangannya ya, constraint itu saya ini gitu. Ya. Memang tantangan kalau di kota, tantangan di kabupaten itu adalah apa? Terlalu banyak verifikasi, terlalu banyak validasi gitu. Jadi apa? Administratif itu udah memang dibikin rigid gitu. Padahal mereka bingung sendiri bikin laporannya, jadi banyak sendiri laporannya, gitu loh. Ya, berapa kali saya bikin apa namanya bersama tim ini ya bikin sesuatu, loh, begitu dia lihat dan jadi katanya, wah enak nih otomatis nih dokumennya bisa jadi, laporannya langsung lengkap. Apa dia tinggal ngatur query-nya gitu, dibebaskan juga untuk melakukan query apa namanya yang bisa di custom gitu kan. Gitu. Ya. Nah, itu kalau menurut standar IEEE ya. Ini bolehlah kalau mau disimpulkan ya, adalah kumpulan model yang terorganisasi dalam tampilan tertentu dengan sudut pandang atau fungsionalitas tertentu yang didefinisikan berdasarkan kebutuhan stakeholder. Nah, dibuat buat apa? Untuk memahami, untuk menganalisis, menjabarkan komunikasi ya di antara elemennya ya, atau konstruksi dan sebagai dokumentasi sistem. Dan ini juga tentu saja secara garis besar untuk menjawab pertanyaan atau memberikan solusi ya. Jadi gitu. Jadi itulah arsitektural ya. Nah, kalau menurut teori ini bentuk arsitektural yang kita bisa gambarkan itu bisa macam-macam nih ya. Bisa pakai logical layering ya, akan terlihat sebagai technical view gitu, memberikan kesan keseluruhan pada berbagai lapisan abstrak yang berbeda ya. Pakai layering ya, logical layering, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada deployment view ya. Kalau itu seperti physical view ya. Jadi semua apa namanya aspek fisik yang terlibat di dalam suatu sistem itu ya dengan fungsi-fungsinya akan digambarkan gitu. Ini namanya deployment view ya, atau development view gitu ya. Development view itu untuk melihat perangkat, bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras itu diatur dan bagaimana pengaturan dapat mendukung persyaratan operasional pada kasus-kasus yang dimaksud. Ya, development view mungkin kita sudah pernah ngajar semua ya, perancangan sistem, itulah development view gitu. Atau kita bisa melihat menggunakan arsitektural itu menggunakan proses view ya. Kita lihat prosesnya gitu ya. Jadi operasinya atau interoperasi di antara satu sama lain gitu. Ya, penerapan protokol apa, pola arsitektur, entitas aktif di dalam sistem atau tidak aktif di dalam sistem, aliran kendali. Nah, itu juga salah satu proses view. Atau kita juga bisa melakukan melalui data view gitu ya. Pendekatan data view ya. Jadi ini ada beberapa hal tuh ya yang kita bisa lihat ya. Gitu. Kita bisa susun tampilan arsitekturnya. Kira-kira kalau yang saya tadi gambar itu masuknya yang mana ya? Gitu. Yang tadi saya gambar. Ya.
Kalau yang saya gambar mungkin lebih cocok di deployment view ya, gitu. Kita bisa melihat alternatif organisasi yang ada di sana, dan masing-masing yang terlibat di dalamnya itu kita gambarkan dalam garis itu. Atau itu juga sebetulnya kalau kami sih sebenarnya lebih senang pakai proses view ya, karena kita akan melihat karena kan sistem itu kan memang satu persatu prosesnya ya, jadi kadang-kadang harus ada percabangan proses kalau dengan kasus-kasus tertentu gitu kan, jadinya lebih ke proses view ya gitu ya. Jadi antara dua lah, deployment view atau proses view ya. Nah ini contoh tampilan deployment view ya dari suatu peralatan-peralatan. Kalau ini contohnya saya pakai IoT ya, karena saya cuma bisanya IoT sih gitu ya, istilahnya untuk membuat ekosistem view-nya gitu ya, ekosistem ya. Nah, jadi kalau saya di sini kalau ke deployment view menjabarkan kinerja ya yang direalisasikan ya, throughput atau latensi ya, availabilitas, reliabilitas bersamaan dengan proses penampilannya. Bisa digambarkan di situ. Kalau saya di situ ada beberapa sensor yang di sebelah kiri ya. Jadi ini peralatan ya, peralatan-peralatan yang dipakai. Masing-masing punya fungsi sendiri itu kan. Ya digambarkan aja, terus masuk ke dalam suatu onboard komputer sebagai controller tuh di situ. Ya. Nah, dari situ ya ada juga beberapa device ya, ada juga beberapa device yang punya ya, kalau pada lihat gambar paling bawah tuh ya, di bawah sensor-sensor itu ya, yang sensor parking komputer. Jadi ada sensor-sensor yang punya controller sendiri, jadi nggak perlu masuk lagi ke onboard komputer yang besar punya kita gitu. Nah itu namanya interoperability tuh ya. Kalau lihat ada NFC sensor, car sensor, GPS tracker, itu kan semua jadi satu. Nah itu yang namanya integrasi. Nah itulah ini saya tunjukkan bedanya integrasi ya, berarti semua sensor itu diintegrasikan ke dalam satu onboard komputer ya. Sedangkan yang satunya ini wireless sensor network, banyak sensor, dia punya controller sendiri ya, parking komputer, kemudian diinteroperabilitaskan di mana? Di sistem server yang back end dari dua sistem ini. Ya, kalau di IoT itu ya, sistem back end-nya ini bisa cloud ya. Terus onboard komputer dan parking komputer ini itu disebut juga fog computing ya. Jadi gitu. Ya. Fog itu apa? Kabut ya. Komputasi kabut gitu. Jadi dia lebih lokal bekerjanya ya. Dia punya controller sendiri sehingga secara lokal dia bekerja lebih cepat. Kemudian beberapa laporannya bisa di-batch ke server cloud-nya yang lebih besar lagi. Ya, itu di situ ada server OS-nya ya, ada ini back-end-nya ya, ada database-nya, web service-nya dan seterusnya. Ya, ini NFC sensor juga ternyata bisa dibaca dari tablet atau smartphone. Ini juga bentuk interoperabilitas. Ya, kalau di sistem IoT itu smartphone itu udah termasuk salah satu sensor ya, bukan salah satu sih, salah 7 kalau di smartphone mah ya. Ya coba cek sendiri mungkin ya kawan-kawan di sini ada berapa sensor di smartphone gitu. Karena banyak sensor di smartphone ya gitu. Jadi bisa sampai 7, bisa sampai 9 tergantung harganya gitu ya. Kalau di sensor, kenapa harga HP menjadi mahal, menjadi tinggi? Karena ada sensor-sensor tertentu yang memang harganya nggak bisa ditekan. Ya, misalnya sensor sidik jari itu nggak bisa ditekan tuh. Ya, jadi HP yang sensor sidik jarinya jatuh, misalnya udah rusak gitu ya. Kalau dijual tuh bisa 30% harganya. Ya, jadi memang 30% harganya itu sensor itu gitu. Ya, apalagi sensor-sensor NFC. Wow, itu masih mahal tuh, ya. Jadi memang ada harga, ada barang, ada harga, ada teknologi, ada harga gitu ya. Tapi kita ya jangan sampai ketipu juga gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana menggambarkan tampilan sebaran ya. Nah, ada satu lagi nih untuk mempermudah ya, ya pemetaan suatu arsitektur gitu.
biasanya kita bikin list ya, list fungsionalitasnya apa tuh ya, paling kiri bisa dilihat tuh ya, sensing, actuation ya, actuation ya bacanya, actuation ya, atau kalau dalam software itu jadi event ya, event actuation untuk memicu ya, sensornya bilang apa maka akan memicu apa, nah gitu ya. Application logiknya ya, termasuk di situ adalah kontrol-kontrolnya ya, branching yang ada, percabangan-percabangan ada ya, kalau begini maka begitu gitu. Kalau begini masuk ke kondisi 1, kalau begini masuk ke kondisi 2 dan seterusnya. Ya, komunikasi fungsinya seperti apa, storage-nya perlunya seperti apa, ya, data dan informasinya bentuknya seperti apa, di mana konteksnya, semantiknya ya, identitasnya ya gitu, metadatanya maksudnya ya. Apakah dia berfungsi sebagai vertical analysis ataupun horizontal analysis? Apakah dia kemudian berfungsi sebagai manajemen ya, ataupun dia berfungsi sebagai API, sebagai service-service yang menggabungkan dengan sistem-sistem lainnya yang ada ya. Begitu. Bentar saya minum dulu. Nah, itu fungsi-fungsi dasar. Ya, itu fungsi-fungsi dasar. Kemudian kita juga biasanya membentuk suatu fungsi-fungsi yang disebut dengan extra fungsional. Ya, extra function, ya, gitu. Nah, ini biasanya fungsi-fungsi yang merupakan penggabungan dari beberapa jenis fungsi. Ya. Jadi fungsi-fungsi dasar yang ada tuh digabungkan menjadi fungsi baru yang ekstra gitu, lebih besar, ya. Ya termasuk di situ ya ada dependability-nya gitu. Ya. Ada keterkaitan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya. Kalau fungsi yang satu belum, maka belum bisa melaksanakan pengecekan fungsi yang kedua. Misalnya begitu ya. Gitu. Terus juga extra fungsional performance itu juga penting. Ya. Inilah yang saya bilang tadi bahwa setiap sistem arsitektur digital ekosistem yang kita bangun itu selalu saya masukkan performance atau kinerja. Ya, kan kinerja buat apa? Untuk pertama mengukur sistem itu sendiri. Yang kedua untuk mengukur partisipatif stakeholder yang ada di dalam sistem. Dua tuh, ya. Jadi kalau untuk yang performance dalamnya seperti response time, latensi dan yang lain-lain tuh udah wajib itu mah, ya itu mah harus masuk gitu, ya. Nah yang beda dari produk-produk di Smart City itu dari yang kami gitu ya, yang saya sama Pak Pri dan tim lakukan tuh selalu saya masukkan KPI untuk menilai stakeholder, itu belum saya masukin di sini di catatan sini, ya. Jadi si wali kota itu ya di control room-nya ya di Depok, lupa saya sampai lupa namanya tuh ya, Depok control room-nya. Ada yang pernah lihat-lihat masuk ke dalam situ ya? Nanti kalau ada kesempatan boleh lihat-lihat ya. Jadi si wali kota itu udah bisa lihat tuh ya OPD mana yang nggak aktif, OPD mana yang jarang update data gitu. Kapan terakhir datanya itu nanti di tampilan eksekutifnya wali kota langsung kelihatan tuh OPD-nya merah-merah. Jadi kalau mereka lagi rapat Raboan itu atau Senin pagi bisa langsung negor tuh. Ini gimana sih? Ya, dinas ini nih nggak pernah iniin data ke data warehouse. Nah, bisa dimarahin tuh. Nah, jadi gitu maksudnya ya, membuat KPI itu tujuannya adalah bagaimana partisipatif sistem. Dan akhirnya bidang organisasi yang ada di Depok juga bekerja keras juga tuh. Gara-gara banyak sistem baru yang dalam 5 tahun ini kita susun gitu. Karena apa? Karena operator-operatornya kan harus diorganisasikan. Ya, harus ada tambahan-tambahan juga gitu. Ya, nah itu juga menarik tuh ya. Artinya saya ada 3 hal ya. Kalau di dalam kepemerintahan, tapi sebenarnya bukan kepemerintahan aja, di enterprise juga, kalau kita terapkan arsitektur suatu teknologi digital ekosistem, maka sebenarnya tetap ada 3 hal yang kamu perhatikan.
pertama digital ekosistemnya, udah jelas ya, udah jelas tuh. Yang kedua itu adalah peraturan. Ini balik aja. Nomor 1 itu adalah peraturan yang diturunkan oleh kepala daerah misalnya. Ya kalau misalnya dia di pusat ya kementerian misalnya, ya gitu. Ya kalau di kota wali kota, kalau di kabupaten ya bupati gitu. Ya. Peraturan paling enggak gitu, atau kalau di daerah ya namanya peraturan daerah, Perda, itu nanti melibatkan DPRD juga gitu. Ya. DPR itu kalau peraturan daerah tuh peraturan paling tinggi tuh di daerah tuh. Ya, baru kemudian di bawahnya ada peraturan wali kota atau perwakilan ini bupati, peraturan bupati. Ya. Kalau kita nggak pakai peraturan, maka yang akan menjalankan ya saat itu aja gitu. Begitu nanti ada perubahan kepala dinas dan seterusnya, mati semua sistem, nggak ada peraturannya. Makanya setiap kita bikin sesuatu, maka akan ada aturan baru yang ada di situ, ya. Karena Pak Pri kenceng tuh political will-nya di sana, ya pengaruh politiknya, ya influencer benar itu, ya makanya kemudian banyak peraturan dulu keluar, baru kita laksanakan, dan itu ternyata mempermudah pengimplementasian karena orang takut ya di peraturan itu. Padahal yang bikin peraturan bukan wali kota, kita sendiri nih, kita aja yang masukin ya untuk urusan software begini, untuk urusan hardware begini, untuk jaringan begini. Coba aja cari perwal peraturan ya di Depok ya, di JDIH Depok ada situs isinya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengaturan teknologi informasi ya, pengaturan TIK ya gitu. Itu yang bikin dari Gunadarma itu ya gitu ya, masukin materinya gitu dari berbagai macam kota ya. Kita bikin juga naskah akademiknya, jadi itu bukan sembarangan keluar gitu. Apalagi kemarin Depok mengeluarkan perda ya pengelolaan kota cerdas, itu belum ada satupun bukan di dunia, di Indonesia itu perda pertama yang melakukan pengaturan kota cerdas gitu. Itu juga perda 3 tahun baru keluar, luar biasa itu ya. Jadi berkali-kali public hearing, berkali-kali ke DPRD, debat lagi ya, belum keluar lagi. Memang agak susah tuh kalau berhubungan dengan DPRD ya. Memang bukan susah sih sebetulnya, ketelitian ya, banyak sekali aspek ya, bukan aspek teknis saja yang diperhatikan, tapi juga aspek politik. Itu yang bikin lama ya, jadi gitu. Nah, ekstra fungsional selanjutnya yang penting juga adalah manajemen resources ya. Terus aturan interoperability ya, mobility gitu kalau ada proses-proses yang memerlukan mobilitas ya gitu. Managerial domain ya, kepemilikan domain ya dan seterusnya. Itu ekstra fungsional termasuk security di sini saya nggak masukin nih, lupa nih ya. Security itu juga termasuk tuh gitu. Ya, ekstra fungsional. Kalau security kan berarti kita mencoba setiap fungsional itu kita terapkan protokol security gitu. Ya seperti web juga kan, misalnya kita web kita terapkan SSL, maka setiap yang ini kita pakai SSL. Setiap service yang ininya pasti melalui protokol SSL. Jadi begitu kira-kira. Itu yang namanya ekstra fungsional. Nah kalau fungsional udah kita buat ya secara fisik bagaimana itu sistem bekerja, kemudian ekstra fungsional kita buat juga ya itu mulai ada penggabungan fungsional yang ada ya dalam satu fungsi tertentu, kemudian barulah kita satu lagi yang jadi catatan, membuat boundary condition. Ya, boundary condition itu batas-batas ya batas-batas yang bisa kita buat dari ekosistem digital tersebut ya. Ini batas-batas juga penting ya, sama seperti kita udah nulis berkali-kali pasti di bab 1 itu pasti ada batasan masalah gitu. Begitu juga dalam perancangan arsitektur, kita juga masukkan kondisi-kondisi dari batasan-batasan yang dari sistem tersebut gitu. Ya, kalau saya nggak batasi sistem itu ya, ini dari pengalaman aja. Ya, jadi sistem itu akan seperti gurita kemana nyantol, ke sini nyantol gitu. Nanti kita nggak fokus tuh, nggak selesai-selesai sistemnya. Gara-gara kesini nyantol gitu misalnya. Ya, itu kan kalau di
pelayanan publik, ya itu kan misalnya aja perizinan aja itu nyantolnya kemana-mana gitu. Ya, kita bisa batasi dulu nih misalnya perizinan perumahan misalnya, perizinan tanah dan bangunan misalnya gitu. Itu kita batasin dulu, ya jangan sampai dulu masuk ke perizinan usaha dan seterusnya, ya. Nanti rumah itu akan berbeda juga nilainya kalau untuk rumah dan untuk usaha gitu. Walaupun ada keterkaitan itu, tapi di awal-awal ya kalau kita lagi prioritas mengerjakan satu jenis perizinan, ya selesaikan dulu satu perizinan. Nanti yang lain-lain yang masih nyangkol gitu, kita dianalisis lebih lanjut setelah selesai fungsi tersebut. Kecuali memang fungsi tersebut punya dependensi yang sangat kuat terhadap itu gitu. Ya, kalau cuma sedikit-sedikit aja mah nggak usah dipikirkan dulu, bisa diabaikan. Makanya kemudian kan kalau kita nulis di bab 1 kan ada asumsi-asumsi yang kita masukkan. Kenapa ini nggak kan? Karena asumsinya adalah begini. Kita jelaskan di situ, itu yang namanya boundary condition. 3 hal ini nih akan mempermudah kita membentuk suatu arsitektur, ya, jadi gitu. Nah ini selanjutnya nih ya, tentang analitik ya. Analitik tuh di arsitektur juga ada bagian analitik ya. Jadi ada yang vertikal analitik ya, ada yang horizontal analitik. Vertikal analitik itu data dari unit tunggal ya, dari satu sensor misalnya ya. Kalau horizontal analitik datanya dari banyak sensor, kemudian kita bisa rata-ratakan atau kita lakukan apa istilahnya? Summarizing atau apa istilahnya? Agregat ya. Pak Trihandika nih yang suka bikin agregat-agregat data ya gitu. Kalau pakai big data gitu. Ya, jadi begitu juga di sini gitu. Sistem yang ada, arsitektur dari digital ekosistem ini juga banyak yang menggunakan horizontal analitik gitu. Walaupun yang vertikal analitik juga tetap banyak gitu ya. Ya. Ini kalau analisis tunggal itu kita bisa tahu pola-pola itu ya. Tapi kalau data dari banyak unit, ya analisis horizontal itu kita bisa tahu ratanya, ya misalnya kayak begitu ya, gitu. Modusnya, mediannya, minnya dan seterusnya, ya. Gitu. Contoh ini ya, saya ngambil contoh ekosistem digital pada sistem IoT, ya. Pada deployment view tadi, ya kita mencoba mengkategorikan physical elemennya. Physical element itu tadi fungsi-fungsi dasar yang menjadi stakeholder dalam suatu perangkat IoT, bukan perangkat IoT, maksudnya dalam satu ekosistem IoT. Ya, yang pertama things-nya, ya, juga ada bisa sensor, aktuator, identifier. Ya, identifier itu seperti sensor, tapi sensor yang mengawasi sensor lain. Nah, itu spesial sensor ya, gitu. Kemudian kita bisa bicarakan infrastrukturnya. Infrastrukturnya biasanya berhubungan dengan komunikasi, ya, gitu, komunikasi data. Makanya di situ ada switch, ada gateway, ada perancangan network, ya, wireless ataukah wiring, ya, gitu. Ya, apakah LAN, apakah personal area network, ya, apakah WAN, gitu. Itu lebih luas lagi. Ya, sekarang kan IoT itu juga udah WAN ya, gitu sebenarnya. Ya. Terus semua kita kasih itu tuh, kita kasih kode tuh, ya, TS, TA, TI, IS, IG, ya, network bisa N, ya bisa apa aja terserah kita itu mah, ya. Terus S itu storage, ya storage-nya bisa macam-macam, bisa SAN, bisa NAS, bisa cloud, ya gitu. Ini sistemnya beda-beda ya, gitu. Bisa user, ya perangkat user kita taruh U di situ, ya phone, tablet, desktop, laptop gitu. Atau embedded system, ya fungsi-fungsi tambahan yang kita pasang di things misalnya. Ya, kita kasih E gitu. Terus jaringan khusus ya fog ya. F kita kasih F atau C ya, jaringan lebih umum lagi ya, cloud, penyimpanan masif dan sumber eksekusi. Ya, kalau fog itu perangkatnya high capacity tapi bekerja secara lokal untuk pengumpulan data ya, jadi gitu. Pada sini. Jadi gini nih, ini jadi saya lagi membentuk suatu fungsionalitas. Ya. Ngelis data-data fungsionalitas buat siapa? Buat si arsitektur yang mau kita buat. Gitu. Nah ini contohnya nih, ini contoh bagaimana kita membangun arsitektur
satu persatu gitu. Ya. Pertama kan ini satu fungsi aja nih, sensor termostat. Nah, sistem sensor termostat ini ada pada lokal, ya, ditaruh di user, bisa di home, bisa di kantornya gitu, ya. Kita lihat di sananya, ya, sebelah kanan tuh ada internet provider, terus ada cloud gitu. Ya. Jadi kalau saya gambarkan hanya di warna hijau ini, lalu saya kasih relasi-relasi di situ, warna merah, ya, merah putus-putus, biru putus-putus gitu. Ya. Itu artinya jadi mekanisme melakukan sensing, ya, gitu, dari sistem sensor termostat ini. Jadi ada actuated juga di sana, jadi sensornya bukan sembarang sensor, ini sensor yang cukup lengkap, sensor IoT, ya. Di situ juga bisa kita lihat UI-nya juga ternyata, gitu. Ya. UI-nya itu ada tanda E di sana. Ingat nggak tadi apa? E itu tadi apa? Ya. Balik satu itu. E adalah perangkat embedded, ya. Jadi gitu. Ya. Jadi itu kita gambarin seperti itu, ya. UI-nya itu perangkat embedded. Buat apa? Supaya sensor ini kalau melihat sesuatu, men-sense sesuatu, kemudian mau beraksi gitu, itu ada UI-nya gitu. Dan dari UI itu memberikan data-data yang enak dibaca buat kita biasanya sebagai user. Ya. Nah, ini contoh implementasi sensor termostat yang bekerja di lokal gitu. Sekarang kita lihat lagi slide selanjutnya. Mulai nih, ya, secara lokal, ya, kita mulai pasang sistem yang berbeda-beda tuh. TS ada 2, TA ada untuk actuated, ya. TS coba lihat apa, ingat tadi apa? TS itu sensor, TA itu aktuator gitu, ya, gitu. Nih. Terus saya di sini ada IG. IG apa ya? Gateway, gitu, ya. Bentar. Nah, jadi gitu. Saya punya sensor. Jadi sensor ini banyak nih. Udah banyak. Dipasang di kantor, di lokal home, ya, di user ini. Ya, ada beberapa sensor dan ada beberapa aktuator. Gitu. Ya. Aktuator ini semua masuk melalui gateway. Nah, disatukan nih, mulai nih kita bikin satu jaringan. Jadi yang tadi bekerja secara internal, ya, slide sebelumnya. Kalau yang sekarang ini fungsi-fungsinya kita pisah-pisahkan masing-masing, ya. Dan kita punya di situ ada, ya, U sama E. U itu apa? Ingat nggak tadi? User, ya, peralatan user. Ada tablet, ada smartphone, ya, ada desktop ataupun ada laptop, ya, gitu. U itu user. E-nya itu apa? Embedded. Jadi ada yang embedded, ya, dibikinkan gitu, ya, interface-nya, ada UI-nya, ya. Kemudian ada juga yang langsung dibaca melalui mobile-nya user secara lokal. Mungkin karena ini pakai WiFi, jadi dia harus mengaktifkan WiFi dari smartphone-nya di sana, ya. Jadi ada 2 jaringan di situ, 802.15.4 sama satu lagi di ujung gateway ada WiFi, ya, 802.11. Ya. Nah, lihat kayak gitu aja udah kita mulai menggambarkan, kita udah bisa ngelihat tuh suatu ekosistem, ya, digital tapi masih lokal gitu. Ya. Kita lihat lagi slide selanjutnya, ya. Nah, ya, sekarang kita di sini, ya, melakukan optimalisasi. Nah, ya, melakukan optimalisasi. Lihat, saya mau balik ke ini sebelumnya, ya. Di sini ada UI, ada application logic-nya, ya, yang bagian atas nih. Ada 2 juga nih, dia bisa banyak, ya. Dia kasih banyak nih, ya. Jadi mungkin untuk macam-macam
untuk sensor bisa tampil di yang pertama, juga bisa tampil yang di kedua. Tapi khusus buat actuation hanya bisa di yang UI yang pertama aja gitu pengaturannya, ya kayak gitu. Nah sekarang yang di selanjutnya, semuanya kita satukan UI-nya. Itu bisa dipakai di user, dan di sini user berarti pakai smartphone, ya, pakai komputernya dan seterusnya. Dan bisa juga F. Apa F nih? Balik lagi ke sini. Fog. Nah, ya. Jadi ini udah fog computing nih. Jadi yang kayak gini adalah fog computing. Ya. Di sini ada jaringan 802.15.4, ya. Setelah gateway ada jaringan Wi-Fi, ya, 802.11. Dan UI-nya disatukan semua, tapi kemudian dipusatkan ada satu kunci di sini namanya storage. Pemusatan storage untuk optimalisasi apa yang didapat dari setiap sensor, apa yang dilakukan oleh actuation, semuanya dicatat gitu. Di mana? Di storage yang ada di situ. Nah, dalam hal ini kita sudah membentuk suatu fog computing, ya, secara lokal, ya, secara lokal, ya, kita membuat arsitektur fog computing secara lokal dengan apa namanya relasi-relasi, ya, warna merah, titik-titik, ya, garis-garis dan seterusnya itu, ya, termasuk kita bikin jaringan-jaringan lokal yang bekerja di sana, ada 2 jaringan lokal, ya, gitu. Jadi di situ kita bisa menyimpan data untuk dianalisis, ya, storage, dianalitik, lalu didistribusikan lagi, ya. Jadi bisa aja analitik vertikal, horizontal yang tadi itu bisa kita lakukan juga di sini udah, ya. Jadi dia bisa menampilkan profil temperatur, meningkatkan perilaku aplikasi seiring dengan waktu, bisa menyelidiki pola-pola temperatur, ya, menggunakan korelasi-korelasi dengan yang lain, info cuaca, temperatur gini nih, kalau anginnya lagi banyak, pasti temperaturnya begini nih. Kalau anginnya lagi sedikit, ya begini. Kalau hujan, begitu, ya gitu kan. Jadi bisa menggunakan korelasi-korelasi dengan yang lain. Ya. Yang lain sih tetap, ya, termostat reguler bisa tetap kita bisa pasang. Ya sensornya biasa saja, tapi ternyata ada apa istilahnya, ada arsitektur lain yang mengatur sensor yang biasa saja itu akhirnya menjadi sensor yang Internet of Things, ya gitu. UI juga bisa melakukan remote UI, ya, itu pada handphone, ya. Walaupun mungkin dia berada di rumahnya misalnya, ya maksudnya ini lokal, dia harus terhubung dengan WiFi yang ada di situ pastinya gitu loh. Ya belum bisa jauh-jauh pakai mobile kalau kayak gini. Karena apa? Karena ini masih kita pasang di lokal gitu. Sekarang kita lihat perancangan selanjutnya supaya sistem ini bisa lebih apa namanya luas, ya. Nah ini gitu. Kalau udah kayak begini, maka udah jelas arsitekturnya, ya, yang lokal kemudian, ya, dibikin lagi, ya, C gitu. Ya, apa itu C di sini? Ya, balik lagi ke ini. Ya. C itu adalah cloud, ya, gitu. Balik ke sini. Ya. Nah, ini. Berarti ini ada suatu, oh sorry. Nah, ini dulu, ya. Cloud storage, ya. Jadi storage di sini, kalau di sini dilakukannya vertical analytic di fog yang ada di sini. Nah, kalau yang di sini analitiknya horizontal analytic. Jadi ini nih, ya, yang ada di user ini, termostat yang ada di fog ini bisa banyak, bukan hanya satu, ya. Artinya kita bisa mengembangkan lagi di tempat lain lagi, ya, fog. Fognya jadi banyak, fog 1, fog 2, fog 3, dan seterusnya. Fog ke N, gitu. Nah, makanya kemudian yang dilakukan adalah di sini adalah horizontal analytic. Karena kita akan mencoba pola-pola fog yang ada di Jawa Barat, fog yang ada di Jawa Tengah, fog yang ada di Yogyakarta. Wah, udah mulai kelihatan tuh pola-polanya. Ya. Aplikasi baru dengan kombinasi banyak user, data akan lintas domain manajerial. Ya. UI-nya bisa mengontak siapa? Cloud, ya. Juga user atau fog. Jadi tetap nih UI ini kerjasama antara UI fog sama UI cloud. Mereka akan berbagi, ya, atau UI U,
U ya, gitu. U itu untuk user yang berada di lokal ya. Nah, jadi dia pasti lewat internet tuh, ya, lewat internet ya, melalui internet untuk bisa menghubungi ini ya, gitu. Nah kemudian ya bisa aja ya kita pindahkan yang tadinya ada di fog tadi ya, fog ya, lihat sebelumnya ini masih ada fognya nih di sini nih ya, lihat bagian kiri atas ya. Bisa saja kita udah deh pindahin aja semuanya ke cloud gitu. Kalau udah kayak gini berarti usernya bisa ngecek dari mana aja ya, sistem termostat yang ada di satu tempat itu tadi ya, gitu. Nah ini ya, kalau udah kayak gini storage-nya jadi satu di cloud, analitiknya juga bisa semuanya di situ, mau horizontal maupun vertikal, ya, lalu application logic-nya juga di sana. Kalau application logic di cloud ya pasti kenceng lah gitu ya, pasti kuat lah. Tapi memang hati-hati dengan sambungan internet ya. Kalau di Indonesia ini kita menggunakan service provider yang sekarang walaupun sudah mulai bagus lah gitu, tapi paling enggak 2 lah. Ya buat cadangan, misalnya kalau di rumah saya ini karena ngajarnya banyak gitu. Ya saya siap 2 sistem ya gitu. Saya siap 2 sistem provider gitu. Kalau bisa provider yang berbeda gitu. Jadi bayarnya 2 kali gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu. Ya. Nah, saya juga siap-siap mobility. Jadi saya pakai broadband juga siap-siap untuk yang ketiga. Kalau ada apa-apa, kan nggak enak juga kan kalau lagi ngisi seminar mati gitu kan, lagi di rumah gitu, nggak ada backup dan seterusnya gitu. Ya, jadi kita harus profesional juga ya sebagai dosen, ya gitu, untuk membuat apa gitu. Ini juga saya sengaja beli lampu nih. Kalau saya nggak pakai lampu gelap tuh, ya gitu. Ya, jadi ya kita lengkapi peralatan-peralatan buat melakukan pembelajaran jarak jauh ya secara daring itu maksudnya ya kita bisa menyampaikan dengan sempurna apa yang kita inginkan gitu ya, gitu. Menunaikan kewajiban dengan terbaik yang kita bisa lakukan, wah gitu ya. Nah jadi paham ya, mudah-mudahan ini gambaran yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana kita menyusun suatu arsitektur, suatu sistem digital. Memang ini contohnya pakai IoT ya, karena saya di IoT sih gitu. Tapi tadi ada satu contoh juga yang lebih ke sistem, ya, sistem blok sistem, ya, yang tadi kartu sehat ya Depok gitu. Jadi macam-macam nih ya. Kalau yang terkait dengan Internet of Things, ya, ada hand-on approach ya, itu macam-macam alternatif arsitekturalnya ya. Bisa dibaca ya dengan mempertimbangkan skenario pengoperasian normal. Ya, jadi ya ini arsitektur itu banyak sekali, ya, bebas. Gitu. Terus ada juga beberapa variasi yang terpilih. Kita bikin arsitektural itu pakai kotak-kotak kayak begini, ya. Ya. Gitu. Ada apa namanya vendor-vendor yang senang bikinnya kayak begini gitu, ya. Ada yang miring ini adalah tadi itu apa namanya extra function ya gitu, karena dia melibatkan biasanya ini melibatkan beberapa hal ya. Ini kalau segini berarti UI, application, data, vertikal sama storage itu yang platform service API ya. Kalau manajemen hanya melibatkan dari application logic, data, vertikal sama storage aja gitu ya. Nah itu kalau yang miring-miring ini berarti ekstra apa tadi, ekstra fungsional ya gitu. Nah, kalau yang gini dia bikin pakai sistem layering, ya paling atas UI, bawahnya application logic control, data semantik dan seterusnya. Jadi mana cocoknya kita aja sih standarnya ya itu tadi ada beberapa gambar ya, ada deployment view, ada apa view dan seterusnya itu ya. Juga kita bikin arsitektur berdasarkan integrasinya bisa, berdasarkan distribusinya bisa, berdasarkan virtualisasinya yang terjadi bisa gitu. Ya, nah ini juga beberapa alternatif arsitektural yang kita bisa buat. Ya, nah ini contoh berdasarkan komunikasi misalnya. Ya, komunikasinya indirect atau push pull atau yang lainnya gitu. Ya, banyak tipe komunikasi yang bisa dilakukan.
ya, gitu. Jadi saya nggak gambarkan yang kayak begini contohnya, tapi ini sebagai gambaran bahwa kalau mau cek gambarnya di buku yang tadi itu tadi ya, yang ada di sini nih ya, buku ini ya. Nah terus kemudian kita juga arsitektural berdasarkan storage and handling data misalnya, ya, atau arsitektural berdasarkan application dan control logic yang ada gitu, ya. Jadi berbasiskan apa? Jadi itu yang kita gedein, itu yang kita buat itu sebagai apa namanya gambar kita gitu ya. Ya. Atau misalnya arsitektural berdasarkan integration, distribution. Dan distribution itu atau integration itu berdasarkan lokasi, berdasarkan kompleksitas sistem, berdasarkan ketersediaan komponen yang ada, atau ketersediaan software atau framework yang ada. Ya. Jadi kita bisa juga berdasarkan integration atau distribution yang terjadi di dalam sistem itu kita gambarkan berdasarkan itu. Ya. Nah ini juga kalau pakai virtualization misalnya, ya arsitektural. Kadang-kadang kalau yang kayak begini nih, ya virtualization itu ada kemudahan untuk menggeneralisasi komponen dan dia fleksibel dan termasuk biayanya gitu, ya. Kalau virtual itu kita bisa menggambarkan pecahan-pecahan pekerjaan di dalam satu karena mereka bekerja secara paralelisme ya, gitu. Ya, tradisional arsitektur kita tidak tumpuk-tumpuk aja begitu, tapi kita menggunakan virtualization, tapi jangan lupa ada virtualization layer-nya di sana yang akan melakukan proses pembagian kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan, distribusi operasional misalnya ya gitu. Ya. Nah, ini juga bisa ya kita gambarkan arsitektural berdasarkan virtualization-nya. Ya, ini indirect sama direct communication tadi udah ya. Kalau ini pilihan push-pull. Ya, ini cara menggambarkannya ya, gitu ya. Gambarannya aja direct communication, indirect communication. Kalau ini push-pull ya. Push-pull model, ini contoh cara menggambarnya push-pull model ya, gitu. Ya. Ini juga untuk tambahannya aja ya, tambahan penjelasan buat data storage tadi sama application control logic ya. Ya, arsitektural juga berdasarkan privasi, safety, dan security. Nah, ini juga bisa. Khusus, kalau ini berarti ekstra fungsional. Kita gambarkan arsitektural khusus buat menambahkan security di setiap elemennya. Nah, gitu. Ya. Privasi, safety, security ini juga bisa ya. Nah, ini ada ringkasannya nih ya. Kalau mau bikin arsitektural ya, ada penjelasan-penjelasannya ya. Di sini flexibility, structural complexity dan seterusnya ya. Ini dari buku yang tadi ya gitu. Nah, satu lagi. Itu kalau kita mau buat arsitektural sendiri, tapi memang sih bikin sendiri juga enak sih kok. Artinya kita punya tantangan dan kita merasa puas gitu ya. Tapi ya kalau mau cepat ya apa-apa mau cepat. Kita kan sekarang modelnya pengen cepat aja gitu. Kita bisa pakai arsitektural referensi gitu ya. Ada model-model arsitektural referensi yang ditawarkan oleh siapa? Vendor-vendor tertentu ya. Nah, ini tinggal kita pakai, tinggal kita modifikasi, mana yang perlu, mana yang enggak gitu. Keluarin aja yang enggak gitu ya. Berdasarkan apa tuh model referensinya? Berdasarkan domain model, berdasarkan information model, functional model, communication model, ada semua gitu. Ya. Itulah yang disebut dengan arsitektur referensi gitu. Ya. Ini sih kalau kita punya MOU gitu misalnya dengan Cisco gitu. Yang terkait dengan membuat ekosistem digital apa gitu ya. Saya sih punya cita-cita ya, Gunadarma ini kan udah canggih ya gedung-gedungnya gitu. Tapi proses pengaturannya masih manual semua ya, pakai satpam, pakai apa gitu. Saya sih punya cita-cita, kalaupun bisa kita koordinasikan tuh ya, mahasiswa-mahasiswa, apakah SK, apakah elektro, apakah mahasiswa TI, itu kita bisa bikin ekosistem IoT itu untuk pengaturan gedung gitu loh. Misalnya untuk parkir, untuk keamanan, untuk
apalagi gitu ya, termasuk temperatur gitu. Jadi kita ngelihat itu udah bagus sekali tuh ya di kampus Pondok Cina itu, ya, kampus kedokteran juga apalagi gitu ya, itu udah kita bisa bikin smart building di situ, ya. Sedangkan kalau di kampus Pondok Cina kan banyak taman-tamannya. Coba kita di situ ada display display temperatur, display kebisingan, karena itu kan dekat kereta ya, gitu. Boleh juga kita ambil juga, ya. Jadi kapan terjadi kebisingan, berapa kali terjadi kebisingan di masjid dan seterusnya. Itu menarik sekali tuh. Saya pengen itu mungkin lintas jurusan atau lintas prodi gitu. Ya, kita membangun itu gedung udah cukup megah tapi kurang canggih gitu loh. Ya, kita bisa nih sebagai dosen-dosen ini gitu, ya, bekerja sama satu sama lain, ya. Jadi kita sistemnya interoperability aja, masing-masing bikin, kemudian kita gabung, ya. Tapi dengan perencanaan yang baik gitu ya. Seperti yang saya lakukan di Dewan Smart City Depok. Saya pengen gitu ya, kalau misalnya saya orang Gunadarma lagi ada tugas di Depok itu, ya. Begitu Depok nanti mau bikin apa, kita langsung bilang, Bapak ke Gunadarma aja yuk, kita lihat di Gunadarma udah ada contoh kecilnya gitu. Kan enak tuh kalau kayak gitu. Ya, saya sekarang mah pontang-panting tuh bikin sendiri apa-apa gitu. Ya. Ada teman-teman kita tuh yang aktif di IoT ya misalnya. Mara misalnya ya gitu. Mara nggak ikut kuliah lagi ya, dia sibuk sih ya gitu. Sibuk beternak dan sibuk berkebun gitu. Semuanya dipakai prosesnya canggih semua tuh mereka, ya dia bikinnya, ya. Ya jadi gitu ya. Mudah-mudahan lah kapan-kapan bisa ketemu dan kemudian kita bisa bikin sesuatu di situ. Kalau coba bikin ekosistem digitalnya gitu, kawan-kawan yang ada di sini gitu, ya. Jadi lihat ya arsitektur referensi ya ini, ya. Banyak kita tinggal menggunakan karena itu berdasarkan arsitektur yang di vendor. Contoh misalnya ini dari Cisco, dia menawarkan layer generik yang bisa digunakan pada ekosistem digital Internet of Things. Ya, dia bikin 7 layer, masing-masing layer ada macam-macamnya yang kita bisa inikan ya. Di sini ada, kalau mau diklik lebih detail nanti akan keluar tuh fungsi-fungsi apa yang bisa. Terus di bagian connectivity-nya perlu perangkat apa dari Cisco untuk bisa, kalau untuk edge computing-nya juga perangkat apa, pemrograman apa, ya, termasuk data abstraction dan kemudian application. Di sini kan ada data analitik juga tuh ya, aggregation ya, dan akses dan seterusnya. Ya, jadi ada 2 tuh, 4 sama 5 data accumulation tuh. Itu kan proses pengumpulan data dan proses penganalisisan data. Nah, itu juga apa saja yang ada sistemnya di sana, ya kita tinggal comot-comot aja kalau kita udah punya kerjasama, ya asal duitnya cukup gitu. Kembali ke duit lagi gitu. Ya tapi kita bisa lah bikin sendiri ini gitu, ekosistem kita ini sendiri gitu, untuk di Gunadarma aja mah gitu. Ya. Atau mereka menggambarkan dengan cara seperti ini, ya, yaitu tadi yang extra function miring-miring begini. Kalau ini adalah layer-layer yang memang dibikin gitu ya, dari paling detail, dari paling bawah sampai paling atas application ya. Memang cara penggambaran OSI itu udah mantep lah gitu, kita bisa koordinasikan sesuatu itu dengan sangat baik dengan teknik-teknik OSI tersebut ya. Oke, itu ya. Jadi kita masih mau next 1 kali lagi pertemuan atau enggak nih gitu. Nanti kalau insya Allah minggu depan ya, bisa aja ya kita bikin 1 pertemuan lagi sambil ujian gitu. Ujiannya nanti PR aja lah gitu ya, dikerjakan selama seminggu gitu. Gitu aja ya. 1 kali pertemuan nanti kita akan bahas materinya. Contoh ekosistem digital ya. Kumpulan contoh, saya bukan kumpulan contoh, tapi saya akan memberi 1 contoh. Ya, mana tadi ini ya. 1 contoh ekosistem digital. Ya.
Tadinya saya mau ngasih banyak contoh begitu, tapi satu contoh aja udah 43 slide gitu. Ya, tadinya saya mau ngasih contoh, ini saya ngasih contoh ekosistem digital kesehatan. Ini yang saya bangun juga di Depok. Ya, jadi saya pengen tunjukin ekosistem digital kesehatan yang dibangun. Ya, gitu. Tadinya saya mau ikut menggambarkan ekosistem digital pariwisata, ekosistem digital bisnis, ekosistem digital apa. Nanti itu saya alihkan sajalah untuk ujian teman-teman di sini ya, gitu. Nah, saya akan kasih contoh bagaimana dari awal kita memulai ya, gitu ya. Kita akan melakukan analisis dulu sistem kesehatan yang ada, kemudian kita cari berbagai solusi ekosistem digital untuk kesehatan, dan kemudian kita jadikan ide gitu yang kita terapkan dan kita implementasikan. Tapi ini saya sampai level kota aja. Ada sebenarnya level kesehatan nasional, tapi coba kita lihat di situ ya. Saya merasakan sendiri ya suatu sistem yang kurang mantep ya gitu. Ya, karena merugikan masyarakat gitu. Waduh gitu. Kayak kesel gitu karena apa? Ya contoh aja misalnya untuk penanganan COVID, untuk penanganan vaksin, ya untuk penanganan isoman misalnya. Ya kemarin saya harus ke luar negeri ya nengok adik saya yang lagi sakit gitu. Ya sampai di Indonesia saya di karantina 5 hari gitu. Karantina 5 hari ya di hotel dengan biaya sendiri ya. Kalau mau gratis sebenarnya bayar juga di sana, tapi bayarnya nggak terlalu mahal. Ya ke Wisma Atlet silahkan. Tapi saya baca-baca di Wisma Atlet ternyata saya harus tinggal sama beberapa orang yang tidak dikenal gitu dalam satu kamar. Kemudian urusan makanan juga kurang terkoordinir dengan baik sehingga satu ruangan itu maksudnya satu lantai itu bisa nggak dapat makanan gitu. Ya, murah tapi meriah gitu. Murah tapi tidak meriah gitu maksud saya. Dan kemungkinan saya diisoman dengan orang lain itu kan beresiko besar gitu. Akhirnya terpaksa harus bayar tuh ya hotel 5 hari, sehari 1 juta, terus harus di tes COVID lagi 2 kali gitu. Bayar juga itu gitu ya, 800 kan? Gitu. Maksud saya kenapa harus begitu ya gitu. Padahal saya dari Turki sudah dites PCR negatif. Mestinya sih menurut saya kalau memang harus di PCR lagi begitu turun, nggak apa-apa lah PCR yang 4 jam itu gitu. Nggak apa-apa lah kita bayar sendiri. Kalau positif ya bawa aja ya untuk diobatin. Tapi kalau negatif pulang aja isoman sendiri gitu. Karena peraturan ini baru mulai di bulan Januari atau Februari kemarin gitu. Sebelumnya saya juga ke Turki waktu bulan Oktober, tapi ya nggak kayak begini gitu. Tapi ini benar-benar merugikan seorang dosen ya gitu. Soalnya gajinya kan nggak banyak gitu. Ya, dikit-dikit tapi ada di mana-mana gitu. Ya, tapi ya begitulah mungkin ada kebijakan-kebijakan secara nasional. Memang apa yang kita lakukan ya itu udah masuk ke dalam EHAK-nya itu kartu kesehatan. Ya, kartu kesehatan Indonesia tercatat PCR saya sudah oke, PCR Turki ada, masuk semuanya ke situ. Ya, habis itu setelah selesai kita dapat clearance letter itu juga udah nasional. Udah bagus sih yang gitu-gitunya gitu. Tapi kebijakannya merugikan rakyat ya gitu. Ini saya bandingkan dengan di Turki ya. Gini ya, begitu saya turun di Turki, ini juga ekosistem digital di Turki udah sangat bagus gitu. Ya, jadi begitu saya masuk Turki, saya harus mengisi EHAK juga. EHAK itu apa tuh? Electronic Health Assurance Card gitu kalau masalah kayak gitu ya. Gitu. Jadi EHAK Turki itu udah bisa diisi setelah saya melakukan PCR di Indonesia gitu. Jadi ya begitu saya boarding ya oleh orang dari itunya silakan isi EHAK nih, alamatnya ditunjuk. Jadi saya sambil nunggu pesawat sudah saya isi
saya lampirkan hasil PCR saya yang negatif gitu. Nah, kemudian semua data kesehatan saya mau kemana, mau tinggal di mana, dan seterusnya ada di situ. Ya, nomor telepon yang bisa itu udah diisi semuanya. Jadi identitas saya, ya handphone saya itulah sebenarnya. Jadi begitu saya turun di Turki, imigrasi udah baca, lihat, oh EHAK udah lengkap dan seterusnya. Ya udah, cuma sejam langsung keluar semuanya, gitu. Ya, tapi setelah itu, ya dia kasih tahu bahwa saya harus menyambungkan data EHAK itu ke HP dan atau kita juga menyambungkan ke Istanbul Card. Istanbul Card itu kartu buat melakukan transportasi di wilayah Istanbul. Ya. Dan itu udah terintegrasi secara Internet of Things ya, gitu ya, kartu itu ya. Begitu disambungkan dengan EHAK, begitu nanti kalau misalnya saya sakit COVID misalnya, begitu kita masukin kartu itu kayak di Perancis ya, kayak ini ya, masukin kartu ke kuning-kuning di kereta gitu kan, itu langsung bunyi gitu, langsung COVID, suspek gitu. Tunit, keluar alarmnya, kemudian nanti gugus tugas datang, kamu nggak boleh naik, silakan pergi sekarang, atau kalau kamu masih ngotot aja, saya panggilin polisi dan ambulan, nanti langsung diangkut gitu. Jadi orang nggak berani berkeliling sendiri, jadi itu kontrolnya kontrol orang gitu. Dan selama saya di Turki, saya harus menghidupkan GPS HP-nya gitu. Jadi HP itu kita terdetek kita kemana aja gitu, di mereka punya sistem. Mendingan gitu ya, gitu. Semua orang hampir punya HP gitu, ya kan? HP-nya aja yang kita pakai sebagai identifikasi gitu. Ya itu contoh aja ya, contoh. Ya mudah-mudahan nanti Indonesia juga bisa begitu, kapan-kapan lah gitu. Cukup sekian ya. Ada pertanyaan nggak? Bapak, minggu depan kita kuliah kayak gini apa V-Class? Nah, kita lihat aja lah minggu depan. Tergantung imam terawihnya. Ya. Ya, hari ini imam terawihnya lumayan pas gitu ya. Soalnya nggak ada kultum gitu. Jadi bisalah sekali lagi, atau nanti kalau ini ya kita pakai V-Class aja, nanti saya share PPT yang tadi udah saya tunjukin, ya nanti tinggal dikerjakan aja ujiannya, ya gitu. Bisa V-Class juga bisa, nggak apa-apa, ya. Itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada? Cukup ya, takut sahurnya kesiangan. Ya. Ya, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.